Neni Nuraini, 37 tahun terdakwa perkara fidusia, menangis ketika menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Karawang pada Selasa 4 November 2025 sore. Dalam kasus ini, Neni sempat ditahan sejak 22 Oktober 2025 malam, namun pada Kamis 30 Oktober kemarin, Majelis Hakim mendapatkan dan menetapkan pengalihan jenis penahanan Neni sebagai tahanan rumah. Adapun dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menjerat Neni dengan pasal penggelapan. Namun kuasa hukum Neni menilai penetapan dua pasal itu keliru dan menyebut bahwa Neni hanya korban dalam kredit mobil suaminya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Rekan Muhammad Azam, silakan laporan Anda. Ya, baik Alinda dan juga Tribuners, bahwa sidang lanjutan atau sidang ketiga dengan terdakwa Neni Nuraini yang terjerat perkara fidusia dan atau penggelapan ini menjalani sidang ketiganya di Pengadilan Negeri Karawang pada hari Selasa 4 November 2025 kemarin, yang memang pada sidang ini merupakan pembacaan atau pemeriksaan dari saksi-saksi, termasuk pemeriksaan daripada atau keterangan daripada terdakwa mengenai perkara yang memang dijeratnya tersebut. Dan dalam fakta persidangan pada hari Selasa tersebut, ketika proses tanya jawab baik itu dari kuasa hukum maupun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, terungkap bahwa Neni mengungkapkan kesedihannya dan mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT daripada suaminya. Bahkan ia menyebutkan suaminya kerap sekali memiliki tunggakan atau mengambil cicilan yang hal itu juga ia tidak bisa berbuat banyak, dan bahkan dia mengungkapkan, terdakwa Neni ini mengungkapkan hendak melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Adapun kuasa hukum daripada Neni Nuraini atau terdakwa perkara fidusia yang sempat ditahan, yang merupakan ibu menyusui dan sempat ditahan 1 pekan lebih sehingga terpisah oleh anaknya dan tidak bisa memberikan ASI eksklusif, walaupun sempat akhirnya Majelis Hakim mengabulkan daripada pengalihan dari menjadi tahanan rumah. Kuasa hukum Neni Sarip Hidayat mengungkapkan bahwa kliennya ini merupakan korban dikarenakan segala hal atau saat proses pengambilan pun kliennya pun tidak mengetahui, termasuk mengatas nama daripada kliennya tersebut, hingga ternyata sang suami ini melakukan gadai kendaraan mobil atau mengalih namakan kendaraan kredit tersebut ke pihak lain. Neni pun tidak mengetahui. Kemudian juga di luar itu kuasa hukum menegaskan bahwa dalam proses perkara fidusia ini seharusnya dari sejak awal tingkat kepolisian, ketika adanya laporan dari leasing mengenai perkara tersebut, seharusnya pihak kepolisian menyarankan terlebih dahulu untuk proses perkara fidusia ini diselesaikan secara perdata dan tidak langsung masuk ke perkara pidana, dikarenakan ini ialah perkara khusus, dan dalam ditegaskan oleh kuasa hukum tersebut bahwa perkara khusus tidak bisa dicampur adukan dengan perkara pidana umum. Artinya lex spesialis ini seharusnya diselesaikan dengan perkara dalam hal ini perkara keperdataan terlebih dahulu. Namun jika tidak selesai, barulah bisa masuk ke jalur pidana. Adapun untuk agenda berikutnya juga akan dihadirkan saksi lainnya dari pihak
JPU dan akan diagendakan pada Selasa pekan depan. Demikian Alinda laporannya. Terima kasih rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama kuasa hukum Neni, Syarif Hidayat. Saya mengajukan saksi dari notaris yang akan membuktikan bahwa akte fidusia yang selama ini menjadi perjanjian fidusia antara Bu Neni dengan pihak Adira, bahwa itu adalah akta yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena akta fidusia yang dijadikan acuan oleh pihak Adira maupun pihak penegak hukum dari mulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.